Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat. perkenalkan sehat. Perkenalkan saya Cahya, Pak Kiai. Baru sekali ini memandu Pak Kiai Miftahul. Ya, seperti yang telah diperkenalkan oleh MOT kita Pak Osep ya, Bapak Ibu, beliau ini adalah dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang akan membawakan sesi materi tentang fatwa halal haram. Waktu kita 2 jam. Nanti mungkin termasuk sesi tanya jawab ya Pak Kiai mungkin di akhir setelah materinya selesai. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ibu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Halal Institute dan para peserta pelatihan penyeliah halal UMK reguler ini batch yang ke-8 ya. Sesi ini kita banyak diskusi aja Bapak Ibu ya. Karena apa? Sesungguhnya eh, haram yang diharamkan itu tidak seberapa banyak ya dibandingkan dengan yang halal ya. Sebagaimana dalam satu kaidah eh, al aslu fil asya al ibahah atau dalam kaidah yang lain al aslu fil at'imati wal ashribati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Artinya bahwa hukum asal ciptaan Allah yang bisa kita konsumsi, yang kita bisa manfaatkan itu adalah mubah atau halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Dan dalil-dalil yang menunjukkan keharaman kan tidak banyak. Kalau di dalam Al-Quran bisa dihitung dengan jari. Uh, Sebaliknya, di dalam ibadah itu hukum asalnya tidak boleh kita lakukan. Ya. Al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal daripada ibadah itu haram. Contoh misalnya sholat 5 waktu, ya yang diwajibkan hanya 5 waktu. Kalau mau menambah satu lagi waktu, itu namanya bid'ah yang menyesatkan. Ah, oleh karena itu, nanti kami akan sampaikan eh, mengapa produk atau bahan itu haram. Nah, nanti setelah itu kita diskusi dari Bapak Ibu semua, itu menyampaikan satu produk di SPBG-nya, kemudian mencoba menelaah titik kritis dari bahan dan proses yang ada di dalam dapur masing-masing. Supaya kita banyak mengetahui titik kritis di mana uh, kenapa produk itu dinyatakan haram atau tidak halal. Eh, Bapak Ibu semua, sebelum saya buka slide, pasti di antara kita ada yang pernah mengaji ya, baik itu secara langsung di pesantren maupun di sekolah ataupun di pengajian-pengajian yang lainnya. Ah, mengapa suatu produk atau bahan itu dinyatakan haram? Silakan Bapak Ibu, langsung open mic atau bisa raise hand. Nggak sampai 10 ini sebabnya. Kenapa produk itu haram? Karena tercampur dengan barang yang najis. Tercampur dengan barang yang najis. Contohnya apa, Pak? Atau gambarnya seperti apa? Tercampur dengan barang yang mengandung alkohol misalnya atau memabukkan. Dengan apa siapa ini? Pak Emil Rey, Bapak Amelia, memabukkan.
Contohnya apa yang memabukkan tuh Pak? Ya, alkohol Pak, mungkin Pak. Itu dimungkinkan nggak dipakai di produk makanan minuman di SPBG? Em, Mungkin saat em, mensterilkan alat-alat Pak. Lebih ke seperti itu Pak, dibandingkan dipakai di bahan makanan. Nggak di SPBG Bapak dipakai nggak itu alkohol untuk membersihkan dan mensterilkan dari bakteri atau lainnya? Belum Pak, kita belum beroperasi sih Pak. Kita sedang Oh, belum persiapan. beroperasi. Oke, makasih. Ibu Ya, Arida Khairun Nisa. Iya, terima kasih Pak. Misalnya ayam ya Pak, kita menunya ayam gitu. Nah, ayam itu bisa dibeli seperti tadi yang disampaikan pemateri sebelumnya. Itu kepalanya itu hanya ditusuk saja, itu berarti haram. Maksudnya tidak halal itu. Jadi Hmm, cara penyembelihannya itu tidak secara Islam. ada Makanya nggak Bu di pasar-pasar itu yang nyembelih ayam ditusuk Ya, aja gitu? makanya kita sebagai penyelia itu kan harus mendampingi sampai seperti apa dalam pembelian bahan baku ayam itu harus dipantau sampai ke pasar gitu ya sehingga kadang-kadang kan ada yang hanya diputer saja juga ada tidak ditusuk tapi diputer itu loh Pak kepalanya It- sehingga tidak hmm, mengeluarkan darah tidak putus seperti yang disyariatkan di dalam Islam oke. itu Ibu ada. di daerah mana Ibu Arida? Ya mungkin di daerah-daerah tertentu, tapi makanya kita harus mendampingi sampai sejauh itu. Oke. Jadi kita khawatirkan kalau ada ayam yang tidak disembelih secara Islam, itu artinya berarti ayam itu haram untuk dimakan. Oke, Dalam betul. pencucian, ya dalam pencucian seluruh bahan makanan itu kan harus airnya mengalir. Airnya harus mengalir kan Pak, tidak boleh air yang menggenang. Dalam pencucian makanan itu loh Pak, bahan makanan mentah yang akan Oke, dimakan. oke. Oke. Itu airnya kan harus mengalir Hmm. untuk menjaga kehalalannya itu Pak. Ya, kalau airnya tidak mengalir, kenapa Ibu? Ya, saya sering melihat itu Pak, kalau di kaki-kaki lima itu kan untuk mencuci itu kan tidak dengan menggunakan air mengalir itu Pak. Di Oh, timba airnya. kecil itu dipakai berulang-ulang itu tempat anunya juga tempat Hmm. apa dalam mencuci makanan-makanan itu. Lah itu Mencuci piring dan mencuci. piringnya mungkin juga bahan yang mau dimasak itu di kaki lima yang tidak ada keran untuk air mengalir itu banyak Pak seperti itu Pak. Hmm, hmm, Ini hmm. bagaimana ya ini tanggung jawab siapa kalau seperti ini? Oke, makasih Ibu Arida. Ini Ya, Ibu Arida menyampaikan satu kasus yang banyak terjadi di kaki lima ya. ya, Eh, bisa diangkat teleponnya dulu Bu, langsung di mute ya. Eh, ini bisa jadi bahan diskusi. Apakah misalnya saya jual ketoprak gitu ya, ketoprak dengan gerobak dorong ataupun yang mangkal yang nggak ada kerannya itu kan airnya cuma 1 ember. Nah, kemudian kita cuci, biasanya kan kita bersihkan dulu, kemudian dicuci di situ ah, tanpa air mengalir. Kira-kira ini bisa mempengaruhi kehalalan dan keharaman nggak Bapak Ibu? Bisa. Saya pikir tidak, Pak. Kenapa? Silakan Bu Nadra. Nah, izin, Pak. Nah, ketika kita melihat bahan baku itu hal atau haramnya, itu kan ada dua versi. Cara memperoleh dan atau dari wadahnya. Nah, ketika ayam tadi disembelih dengan cara Islami dan wadahnya juga saya pikir airnya tetap air yang bersih, ya, belum tentu dia harus mengalir juga kan. Nah, Hmm, hmm, air hmm. bersih itu kan ada aturannya, ada dua kulah. Nah, ketika air sudah dua kula itu sudah bisa digunakan untuk membersihkan ayam tadi. Nah, saya pikir tak perlu menggunakan air yang mengalir, tergantung kadar airnya. Nah, satu lagi, Pak, Iya. eh, ada yang terjadi di lapangan saya lihat.
Nah, ketika kita kan lihat ikan itu halal dari bahannya. Nah, ketika orang non-Muslim menjual ikan tersebut dengan menggunakan apa namanya landasan kalau kami orang Batak ya untuk memotong si ikan tadi. Nah, ikan itu bisa menjadi haram dikarenakan apa? Dari tempatnya tempat untuk memotong si ikan tadi karena tempatnya tadi belum tentu itu digunakan hanya untuk pemotongan ikan saja. Kemungkinan Hmm. tempat tadi dilakukan untuk memotong hewan-hewan yang tidak halal. Nah, itu juga mempengaruhi halal atau tidak halalnya suatu barang yang kita beli. Oke, oke. Berarti ada harus halal dedicated ya. Iya, iya, Uh, Sharing facility itu uh, dimungkinkan kalau di industri rumah tangga, tetapi sharing facility untuk produk yang halal dan tidak ada dijamin di situ nggak ada benda yang najis ya. Oke, iya, makasih Ibu Sitorus dan Nadra Sitorus. iya, Baik, Kak. tadi ada Bapak yang open mic. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi adalah prosesnya ya Pak ya. Prosesnya Ya, Pak ya. Yai. Hmm. Proses. Jadi memang haram itu bisa jadi karena satu bahannya memang haram, haram lah ya. Kayak babi jelas dan sebagainya lah ya. Dari jenisnya babi, Mhm. anjing itu bahannya memang haram. Yang kedua mungkin prosesnya, proses pembuatannya, proses pembuatan makanan itu bisa jadi tidak melalui eh, apa syariat ataupun tidak melalui aturan yang dibenarkan. Mungkin peralatannya tidak bersih, mungkin melalui proses yang tadi seperti penyembelihan yang tidak betul dan sebagainya. Itu kan berarti kan proses pembuatannya yang tidak halal. Kemudian mungkin juga cara memperoleh apa namanya, cara memperoleh bahan bakunya hasil korupsi misalnya kan jelas itu juga haram. Kan semacam itu. Mungkin itu ya tambahannya. Oke, ini sempat jadi diskusi juga ya cara memperolehnya. Tetapi di sertifikasi halal tidak sampai pada telusur cara memperolehnya. Nanti kalau harus ada penjaminan halal sampai cara memperolehnya, ini melibatkan banyak pihak, kepolisian, jaksa, KPK. hakim, KPK. Wah, itu semakin panjang nanti rutenya ya. Di di lembaga amil zakat atau LASNI menyimpang dikit ya. Itu memang ada persyaratan bahwa yang dikelola oleh lembaga amil zakat atau Basnas itu harus ada pernyataan tidak ada dari money laundry atau uang korupsi dan yang lainnya. Tapi kalau di dalam sertifikasi halal itu nanti susah untuk menelusuri ya dan panjang jalannya untuk menyatakan bahwa cara mendapatkannya itu halal. Baik, eh, tadi sudah disinggung oleh siapa tadi Ibu ya, Ibu Arida dan Bapak yang pertama tadi bahwa eh, sebab kenapa produk itu diharamkan atau haram itu karena najis bahannya atau terkontaminasi najis ya dalam proses produksinya. Nah, najis itu eh, di dalam surat Al-An'am disebutkan sesungguhnya semua ciptaan itu adalah haram atau nggak ada yang diharamkan di muka bumi ini kecuali ada tiga. Yang pertama adalah illa an yakuna maitah, kecuali bangkai. Nah, bangkai itu apa saja? Tadi Ibu Arida sudah saling ngasih clue yang pertama yaitu yang mati disembelihnya dengan tidak benar. Contohnya ada satu daerah sebut aja Toraja di situ. Itu ada proses penyembelihan dengan ditusuk itu. Salah satu adat ritual ketika orang meninggal itu kan kerbau ditusuk. Itu salah satu kriteria bangkai. Kemudian yang mati karena jatuh dari tempat yang atas, dari tebing. Kemudian mati karena ketabrak. Nah, itu kalau saat kita ngaji di kecil dulu, saat kecil kita ngaji, itu ada kiai yang memberikan fatwa ya, pandangan keagamaan. Kalau ayam ketabrak motor, uh, kejet-kejet gitu kan,
Selama masih ada hayatun mustaqirrah, selama masih ada pergerakan dan tanda hidup, maka segera disembelih, maka itu adalah halal. Ah, tetapi di dalam RPU, rumah potong hewan, rumah potong ketika audit rumah potong unggas atau rumah potong hewan, itu eh, tidak boleh ya jika keadaan hewannya sudah sakit atau menjelang mati ya. Kalaupun tanpa disembelih bisa mati. Nah, itu tidak bisa ditetapkan kehalalnya rumah potongnya ya, bukan hewannya. Atau mati yang karena dipukul kepalanya, an-natihah, atau yang mati diterkam hewan buas, wa ma'akala sabu, dan atau yang mati atau yang disembelih eh, dengan tidak menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama selain Allah. Nah, itu kita sudah ada standar fatwanya, fatwa tentang penyembelihan yang halal. Itu adalah kategori yang pertama, najis ya. Illa an yakuna maitah. Yang kedua, audama masfuhan, darah yang mengalir atau darah yang dialirkan. Nah, ketika ikan itu kan salah satu pengecualian dari hewan yang bangkai hewan yang diharamkan. Jadi ada dua bangkai hewan yang diharamkan, yaitu belalang dan ikan, as-samaku wal jarod. Ah, tetapi kalau kita mau masak ikan, kemudian kita potong dan darahnya kita kumpulkan, itu bisa jadi lain ya hukumnya. Atau ketika misalnya kita masak dan ada masih darah yang menetes dari ikan tersebut, itu bisa bisa jadi hukumnya beda lagi. Ah, karena dia terkontaminasi dengan darah yang najis. Illa an yakuna maitah au daman masfuhan. Yang ketiga aulah mahinzir. Ah, lahm, daging daging babi. Penggunaan kata lahm di dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa yang diharamkan dikonsumsi itu adalah dagingnya saja, tetapi itu adalah majas atau kiasan bahwa saat itu yang paling banyak dimanfaatkan oleh umat manusia saat turunnya Al-Quran adalah dagingnya. Dan itu menunjukkan bahwa semua unsur turunan dari babi adalah haram. Seperti lemaknya, kemudian enzim yang diproses di produk dari babi, unsur babi dan turunannya itu juga fi hukmil khinzir, fi hukmil humil khinzir, sama hukumnya dengan daging babi. Kenapa ini diharamkan? Tiga hal, yaitu tadi bangkai, kemudian darah yang mengalir, yang ketiga adalah babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya tiga hal itu adalah najis. Jadi kenapa bahan atau produk itu diharamkan? Yang pertama karena najis. Dan sebenarnya najis tidak hanya terbatas pada tiga hal ini, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, itu juga termasuk kategori najis dan dia diterangkan dengan hadis ya, bukan dengan ayat Al-Quran. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu semua, kenapa produk atau bahan itu haram? Baru satu tadi ya, najis ya. Yang kedua, silakan Bapak Ibu bisa langsung open mic atau raise hand. Halo, masih masih ya, konsentrasi ya di sesi kita ya. punya Pak, zat punya iya, zat yang berbahaya untuk tubuh manusia, Pak. membahayakan. Seperti apa, Bapak? Mungkin
Mungkin ya Pak, pestisida mungkin. Pestisida itu biasanya untuk apa, Pak? Kalau pestisida kan buat pupuk ya biasanya. Tapi Oke. Hmm. ya zat-zat Buat berbahaya pokoknya Pak Ustadz. biasanya untuk sayur-sayuran ya. Dia disemprot gitu ya supaya uh, mematikan serangga atau mematikan apa yang bisa merusak hama yang merusak tanaman. Pestisida. Eh, itu biasanya gimana, Pak? Cara menghilangkannya itu? Kalau dihilangkan sih kayaknya sulit ya Pak Ustadz ya. Dan kita nggak tahu juga takarannya kalau udah hilang atau enggak. Kan kalau dicuci belum menjamin juga. Hmm. Hmm, hmm. Misalnya, Pak, buah yang kita konsumsi itu kemungkinan ada kandungan pestisidanya nggak? Bisa jadi. Hmm. Termasuk sayur-sayuran yang kita konsumsi ya. Oke, jadi yang sebab yang kedua itu karena membahayakan. Membahayakan itu misalnya racun ya. Pestisida itu kan salah satu jenis racun kimiawi. Eh, misalnya yang racun alami saja, misalnya eh, kerupuk gadung ya. Gadung itu kalau nggak kita olah itu bisa ada kandungan racunnya di situ. Demikian juga dengan sayur-sayuran. um, Sebelum diolah tentunya harus dicuci dengan yang baik tentunya. Khawatirnya ada kandungan racunnya tadi. Karena saat bertanam, bercocok tanam, petani itu tidak lepas dari pupuk-pupuk yang non organik atau organik ya, yang organik ya. Nah, baik, Bapak. Yang kedua adalah membahayakan. Jadi segala sesuatu yang membahayakan itu ada diharamkan. Nah, ini yang kasus terjadi di MBG, program MBG ini kan 2 minggu yang lalu ya, banyak berita keracunan. Nah, itu kan berarti tidak hanya pada zatnya, tetapi kenapa itu ya, kenapa kenapa itu banyak orang yang keracunan MBG anak-anak itu ya karena proses dalam produksinya itu eh, perlu direview kembali. Kenapa banyak yang keracunan? Itu bisa jadi haram karena membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, dari penilaian halal nih, dari Bapak Ibu semuanya, kira-kira eh, apa yang ditawarkan solusinya agar eh, produk yang tadi bahannya baik, kemudian diolah dengan baik, tapi kok dalam tahap akhirnya banyak terjadi keracunan di berbagai tempat ya. Meskipun kalau di presentasinya kan sangat sedikit ya, masih di bawah 0, sekian persen. Tetapi kan hitungan nyawa itu meskipun 1 dari 1 juta itu kan tetap dipandang bisa merugikan program ini. Jadi Pak Presiden ketika mengatakan bahwa itu kan cuma 0, sekian persen, itu bukan jawaban yang bijak ya. Itu semakin memancing, memantik amarah daripada orang-orang yang mengkritisi kebijakan ini. Nah, kira-kira apa solusi Bapak Isma supaya MBG ini benar-benar menjadi program yang menyehatkan anak bangsa, bukan malah menjadi hantu bagi orang tua yang merasa ketakutan kalau anaknya diberikan produk MBG. Silakan Bapak Ibu. Nah, izin Pak. Silakan ya. Nah, itu yang terjadi mungkin, kemungkinan ya Pak, ini menurut saya, kemungkinan proses pemasakannya itu kurang matang. Nah, di ayam ini kan ada kandungan yang ketika kita masak, kalau matang dia mati. Ada, tapi kalau misalkan
dia setengah matang, dia menjadi racun. Nah, kemungkinan besar eh, keracunan makan itu diakibatkan karena cara memasaknya yang kurang pas, yang kurang tepat. Hmm. Nah, kemungkinan Itu untuk semua bahan atau hanya daging saja? ada sebagian-sebagian barang itu, bahan-bahan itu yang tidak boleh dicampur aduk dengan bahan yang lainnya. Gitu. Itu ahli gizi yang paham, Pak. Cuman saya hanya Hmm. melakukan satu saja. Nah, dan cara mensiasatinya, saya Dan cara mempersiapkannya. seperti kami kan sudah berjalan 3 bulan ini, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Yang kami lakukan Hmm. setiap hari itu prosesnya pemasakan itu dari mulai mengambil bahan, ya bahan-bahan yang bagus, dan misalkan untuk produksi untuk besok, nah hari ini datang barang, ya jadi barang-barang yang kita masak itu adalah barang-barang yang fresh, Fresh sehingga ya. memang ketika disajikan itu tidak merusak dan tidak mengandung eh, tambahan racun-racun yang kita tidak sadari itu akan muncul gitu, Pak. Oke oke. Termasuk pengemasan ya, Ibu Ya, Nadra ya. pengemasan juga, iya, Pak. Hmm. Oke, makasih Bu Nadra ya. Soalnya Ya. gini Bu, kalau kalau ini Ibu Kapolda di rumah saya ini sukanya masaknya yang kurang matang-matang ya. Ada juga ada Iya. juga kalau sayur yang kurang matang juga nggak boleh kalau sayur, Pak. Tapi kalau Hmm. misalkan jenis hewan, misalkan daging ya, yang ada yang misalkan cacingnya itu yang harus dibasmi selama berapa jam gitu kan. Nah, itu harus dimasak betul-betul matang. Tapi kalau sayuran terlalu matang memang hilang zat vitaminnya kan, Pak. Oke, ya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oke, makasih Ibu Nadra. Ibu Arida silakan. Ya, terima kasih Pak. Begini, ya memang betul dipastikan proses ya, proses mulai awal dari apa itu eh, membersihkan, memotong sampai memasak itu harus benar-benar apa namanya bersih ya, bersih dan ketika dimasak itu harus tanak apa? Kalau Jawanya itu tanek gitu ya, masak Iya, iya, betul iya. gitu ya. Tanak ya. Tanek ya. Nah, itu sehingga untuk misalnya masaknya itu kan nggak mungkin kalau ngirim jam 11 itu kan masaknya mesti dari semalam itu ya, bisa sore, bisa itu karena ribuan gitu ya. Sehingga dimungkinkan kalau apa namanya bisa anak-anak itu kena apa racun atau kemarin itu banyak yang keracunan itu mungkin masakannya itu basi misalnya. Ya, Iya, iya. nah, basi, ya. Atau terkontaminasi dengan bakteri-bakteri, misalnya mungkin dalam packingnya kurang bagus, masih panas di packing sehingga basi. Ketika dimakan itu sudah tidak kondisi fresh gitu. Kalau Pak Kiai tadi mengatakan buka polda itu suka yang setengah-setengah matang, itu memang bagus. Kan tidak terlalu banyak vitamin yang hilang dan itu kan langsung dimakan, Pak. Tetapi Oke, kalau oke. tidak masak ketika itu dalam waktu lama, semalam masak semalam tidak masak betul, ketika besok paginya dikirim itu sudah bau, sudah basi Hmm. maksudnya. Nah, kalau masakan basi dimakan itu pasti keracunan, yang diare, yang karena kan kondisi anak-anak itu tidak sama ya. Mungkin makan yang agak basi anak-anak tahan, tapi ada banyak yang tidak tahan. Seperti itu, Pak, menurut saya. Oke, Jadi ya. ya Ini proses masakan basi ini saya juga jadi korban ketika haji kemarin itu. Ketika iya. mau pindah dari Madinah ke Mekah itu kan dijadwalkan habis duhur kita jalan ya. Masakan sudah disiapkan untuk makan malam. Nah, ternyata maghrib menjelang isya baru jalan. Kira-kira jam 9 malam baru makan. Nah, efeknya ketika sampai di Mekah untuk melaksanakan apa umroh wajib. Wah, berantakan itu ketika mau tawaf sa'i itu izin ke toilet. Ya, dari diare itu hampir semua jamaah kena diare. eh yang ketiga tadi ya, pertama tadi karena najis, yang kedua karena membahayakan,
Yang ketiga apa kira-kira sebab kenapa produk itu diharamkan? Ya, Bu Arida silakan. Oh, Bu Arida tadi sudah ya. Oh, udah ya. Nah, silakan yang lain. Siapa lagi? Ya. Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Silakan Mas Taufik. Mengandung bahan-bahan ini Pak, tambahan dari sumber yang haram Pak. Ah, apa itu yang haram Mas Taufik? Kayak penyedap rasa itu ada yang mengandung babi. Itu kan Hmm, jadinya masakannya haram juga nih Pak. oke, betul ya. Tapi tadi kita sudah klasifikasikan kalau babi dia karena najis ya. Iya. Nah, karena najis. Najis tadi kan tiga yang disebut dalam surat Al-An'am tadi. Bangkai, darah yang mengalir, dan babi. Oke, makasih Mas Taufik. Najis, membahayakan. Yang ketiga, kira-kira apa? Menjijikan, Kiai. Menjijikkan. Seperti apa Pak Zainal menjijikkan itu? Ya kayak belatung misalnya, kan menjijikan. Itu jadi haram. Hmm. Tapi sekarang kan jadi komoditi ya, belatung itu ya. Banyak ternak belatung Kalau saya tetap jijik ya, nggak mau. dan termasuk rumah potong hewan yang kotorannya itu sebagai lahan untuk ternak cacing. Sekarang banyak karena cacing, belatung itu sebagai produk komoditi yang baru dan lumayan menjanjikan Pak Zainal ya. Tapi betul apa yang disampaikan Pak Zainal. Ada dalam satu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang dihalalkan oleh Allah itu adalah yang toyib-toyib ya. Jadi di sana ada halal, ada toyib. Nah, itu kita biasanya kerja kerja berbagi kerja ya. Yang halal itu bagian daripada MUI, yang toyib itu eh, diatur oleh BPOM ya. BPOM itu mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan safety food ya, keamanan pangan. Toyib. Dan wa yuharrimu alaihimul khabais. Allah mengharamkan yang khabais. Nah, khabais itu banyak penafsiran. Uh, ada yang paling banyak ditafsirkan oleh para ulama itu mayastat Arab. Nah, yang dianggap jijik oleh orang Arab. Cuman penafsiran ini meskipun banyak diambil pendapat oleh ulama, tetapi dalam proses implementasi produk halal, sertifikasi halal itu kurang bisa diterapkan ya. Mengapa? Ah, Arab di sini disebutkan Arab. Arab yang mana ini? Apakah Arab Ba'alawi, ah, Arab Arab Yaman, Arab Hijaz, Arab Syiah, Irak, Suriah dan yang lainnya. Yang kedua, Arab dulu dan sekarang kan sudah beda ya. Di Saudi Arabia saja dulu wanita nggak boleh nyetir, uh, terus harus pakai cadar. Sekarang di Masjidil Haram itu di apa itu yang Tower Zam-Zam itu banyak yang sebagai sales, sebagai penjual, itu semuanya wanita-wanita muda Arab itu. Sedikit yang pakai cadar kita. Konser-konser musik sudah banyak juga dilaksanakan di sana. Jadi sudah ada perubahan. Yang ketiga, kenapa ini susah penafsiran itu dipraktekkan? Uh, Produk variasi produk itu kan sangat banyak ya, yang tidak ada di Arab. Jadi susah untuk dipraktekkan penafsiran tersebut. Al-Khabais, kita Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan beberapa kriteria tentang khobais. Yang pertama, semua yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis itu adalah kategori khobais. Yang kedua, yang dianggap jijik oleh orang Arab saat turunnya wahyu. Nah, jadi saat zamannya turunnya wahyu, selama Nabi masih hidup. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang
dikerjakan, dimakan oleh orang Arab, diminum oleh Arab, itu langsung dikasih komentar oleh Nabi. Dan semua komentar Nabi adalah hadis. Dan hadis Nabi ada termasuk dalil syariat. Yang ketiga, kriteria khobais adalah al-hasyarat. Al-hasyarat itu binatang kecil yang melata di muka bumi, ya seperti cacing, kalajengking, termasuk apa itu yang di tempat-tempat jorok yang punya sayap terbang itu, termasuk juga Lalat, Pak. Belatung. Lalat. Lalat, bukan. Kecoa. Ya kecoa, ya, Kecoa. kecoa, Oh, kecoa. ya. Termasuk juga laron ya. Laron itu adalah termasuk kriteria hasyarat. Nah, meskipun eh, tiga hal tadi kriteria khobais termasuk hasyarat tadi, dia diekstrak dan persepsi jijik itu sudah hilang, itu tetap dianggap atau dihukumi haram. Contoh misalnya cacing itu dia kategori hasyarat, maka menurut fatwa MUI adalah haram. Ketika diekstrak menjadi serbuk obat, itu kan sudah nggak lagi menjijikkan bagi sebagian orang. Tapi sebagian orang masih menganggap itu jijik ya, karena eh, rasa jijik itu kan sangat personal ya, tidak bisa disamaratakan ya. Ah, itu tetap dihukumi haram, tetapi penggunaannya itu ada hukumnya yang sendiri, tersendiri. Contoh obat-obat vaksin, vaksin meningitis, vaksin polio, vaksin COVID juga, itu kan banyak yang statusnya itu haram karena ada pemanfaatan unsur babi atau bahkan salah satu kandungan bahannya adalah babi, bukan hanya pemanfaatannya. Ah, itu sesuai standar fatwa ini tidak diperbolehkan. Hmm. Tetapi penggunaannya itu bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Kapan itu dibolehkan? Satu, jika keadaannya mendesak atau dalam keadaan darurat. Yang kedua, belum ada obat atau vaksin yang lain yang halal yang bisa dijadikan sebagai obat atau vaksin. Dan kedua syarat ini harus kapan darurat itu yang menentukan adalah pemerintah ya, Kementerian Kesehatan. Atau misalnya darurat pribadi ya. Misalnya saya ketika makan kesedak, di sini hanya ada minuman keras. Ini bukan minuman keras, ini, kalau nggak saya minum ini, saya nggak bisa bernafas dan bisa mati. Nah, itu keadaan darurat. Ini boleh saya konsumsi, boleh saya minum, tetapi tidak mengubah status hukumnya arak ini. Jadi tetap haram. Sama seperti di dalam ayat Al-Quran itu, faman itu rogoy wala adin fala isma alaih. Bagi siapa orang yang terpaksa, kalau dia nggak mengkonsumsi babi, maka dia akan mati. Nah, itu dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Tetapi hanya sebatas ya, harus ada batasannya, nggak boleh sampai kenyang banget gitu. Jadi kalau saya minum arak di sini nggak harus sampai habis botol itu. Itu bukan kepaksa, bukan eh, apa membutuhkan yang sewajarnya saja. Eh itu yang ketiga, khobais atau menjijikkan tadi. Tetapi ada beberapa produk yang dimungkinkan dari sesuatu yang menjijikkan, tetapi bukan untuk dikonsumsi. Contoh misalnya bekicot. Bekicot itu meskipun di beberapa daerah di Jawa Timur, di Tuban, Bojonegoro, itu banyak yang rica-rica bekicot. Nah, itu sudah banyak. Itu jelas haram menurut fatwa MUI. Ah, ada produk yang non konsumtif ya. Contoh misalnya untuk kosmetik ya atau untuk antiseptik.
Nah, itu bekecot apa lendirnya bekecot itu luar biasa mujarabnya. Kalau zaman kita kecil dulu, luka jatuh atau luka kebacok ya alat tajam, ya kita larinya ke pohon-pohon pisang untuk nyari bekicot ya. Kita pecahin di ujungnya, kita tetesin gitu. Nah, itu sudah jadi obat ya. Atau misalnya apa? Cacing ya. Cacing itu bisa kita apa? Kita ternak untuk apa? Untuk dibuat pakan pacing dan yang lainnya. Ya. Tapi bukan untuk dikonsumsi. Yang ketiga, karena menjijikan. Ada yang raise hand, Ibu Arida ini raise hand-nya baru apa yang dari tadi? Masih mood, Bu? Ya, Sudah dari tadi sepertinya. kan Apa? Oh, ada, lagi ya? Oke, Ya. silakan Bu Arida. kan ada terkontaminasi dengan barang haram, makanan itu sehingga menjadi haram. Terus cara memperoleh, Pak. Jadi cara memperoleh bahan makanan itu atau alat yang digunakan untuk beli makanan itu bisa dari mencuri, kemudian korupsi, itu kan bisa menjadi haram itu, Pak. Iya, iya, iya. Memperoleh, oke, cara memperolehnya. Cara memperoleh bahan-bahan makanan itu. Mungkin Hmm. bisa misalnya ada menu terong misalnya kebetulan di sebelah ada tanaman terong banyak kemudian diambil itu kan bisa terjadi gitu karena dia ingin keuntungan yang banyak misalnya seperti itu. Jadi ini cara memperoleh mungkin uang yang digunakan untuk membeli juga hasil korupsi atau hasil curian misalnya. Itu kan perlu kita dampingi juga MBG itu anu apa SPPG itu nantinya. Oke, ya. Tadi udah kita singgung, Bu ya. Udah ya. Tadi udah kita singgung bahwa haram itu bisa jadi haram lidatihi, bisa haram li ghairihi. Lidatihi ya karena tadi mengandung najis atau membahayakan atau dia menjijikan itu lidatihi karena zatnya. Tapi li ghairihi bisa jadi karena eh, cara memperolehnya Iya, atau bisa jadi cara memprosesnya juga. iya cara memproses. Nah, itu Ya, bisa jadi ya. kadaluarsa, Pak. Makanan itu Iya. kadaluarsa juga bisa, Pak. Iya, betul kedaluarsa ya. Ya, Kalau yang banyak mudorot nggak Pak? Seperti sering menimbulkan tidak sadar atau efek mabuk, itu gimana Pak? Oke, itu termasuk penyebab keempat, Pak ya. Kenapa produk itu diharamkan? Karena memabukkan. Nah, apa itu memabukkan? Dalam dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran itu khomer. Nah, jadi dalam industri ya, nah, alkohol, alkohol dengan khomer itu eh, dua hal yang sama kadang berbeda. Jadi kalau Homer itu dia termasuk alkohol yang memabukkan, tetapi tidak semua alkohol itu termasuk kategori Homer. Ada alkohol yang termasuk industri Homer dan industri non Homer. Yang industri Homer eh, misalnya kita dengan sengaja membuat perasan anggur atau perasan pisang untuk difermentasi dan diniatkan untuk membuat wine. Nah, itu dari awal sudah dihukumi khamr. Berbeda ketika kita eh, memeras buah, misalnya jeruk atau pisang atau yang lainnya, untuk dibuat jus. Nah, itu meskipun ada kandungan alkoholnya, dia perlu diukur berapa persen dari kandungan tersebut ya. Untuk produk makanan, produk makanan, obat-obatan dan kosmetik, kandungan alkohol non khamr itu tidak ada batasan maksimalnya, tidak ada batasan residunya. Uh, Asalkan apa? Asalkan tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Berbeda dengan produk minuman, misalnya jus atau air infus ya,
Nah, itu kalau kandungan alkoholnya sudah sampai pada 0,5%, maka itu sudah dikategorikan arak atau khamar. Batasan 0,5% yang ditetapkan oleh MUI itu hasil dari penelitian atas satu hadis bahwa Nabi itu eh, mengizinkan atau membiarkan sahabat dan keluarganya untuk meminum an-nabit. Nabit sampai pada 2 hari. Nabit itu kalau dalam diterjemahkan air infus atau air perasan. Dari apa? Dari korma atau dari anggur. Sampai pada 2 hari. Nah, lebih di hari ketiga ada 2 kemungkinan yang dilakukan oleh Nabi. Yang satu disuruh membuangnya, yang kedua diberikan kepada pembantu atau budak untuk diminum. Ah, disuruh untuk membuang itu karena sudah ada tanda-tanda ada perubahan sifat ya, mulai dari warnanya, aromanya dan rasanya sudah berubah menjadi najis ya, atau berubah menjadi arak. Ah, dan ketika diberikan kepada pembantunya itu belum ada tanda perubahan tadi, baik warna, aroma dan rasa. Nah, ketika diteliti di hari ketiga, ternyata kandungan alkoholnya itu lebih dari atau 0,5% ke atas. Dan ini disimpulkan atau dijadikan standar oleh MUI bahwa produk minuman yang mengandung alkohol non-khamar itu toleransinya pada sampai 0,4 sekian persen atau di bawah 0,5%. Memabukkan. Eh, sebab berikutnya, ini tidak ada standarnya, tapi kasuistik-kasuistik. Eh, yang pertama ialah hewan yang hidup di 2 alam, atau dalam bahasa biologinya amfibi, dalam bahasa fikihnya itu barmai, barun mai. Secara literasi fikih yang selama sepanjang kita di MUI kaji, itu belum ada eh, kesepakatan atau ibarat yang menunjukkan terkait dengan spesies-spesies barmai atau amfibi. Yang ada baru kodok saja. Ah, apa itu barmai? Apa itu amfibi? Di dalam standarnya disebutkan bahwa yang disebut dengan hewan yang amfibi ialah hewan yang mampu hidup dan berkembang biak di 2 alam. Nah, ini ada clue-nya, berhidup dan berkembang biak. Jadi kita tidak bisa menjas secara apa yang kita lihat saja. Misalnya kura-kura, ulus, penyu, kadal itu adalah hewan amfibi atau barmai yang diharamkan. Tapi harus ada proses kajian ilmiahnya. Nah, dulu ketika mau menetapkan fatwa terkait dengan rajungan ataupun kepiting, kita juga minta bantu teman-teman di IPB untuk meneliti apakah kepiting itu termasuk hewan amfibi atau tidak. Nah, demikian juga ketika mau menetapkan fatwa terkait bulus ya, karena ada pelaku usaha yang salah satu bahannya adalah minyak bulus. Nah, apakah bulus itu termasuk kategori hewan amfibi atau tidak? Nah, itu juga kita teliti. Nah, yang terakhir adalah eh, sebentar, yang bulus tadi itu disebutkan dalam kesimpulannya bahwa bulus adalah hewan darat, tapi dia berhabitat di air. Karena dia hewan, maka harus ada proses penyembelihan sesuai dengan standar fatwa ketika untuk dijadikan sebagai bahan produk. Ya. Nah, yang terakhir ini sedang penyelesaian fatwanya terkait dengan giant salamander, ya, kadal raksasa. Nah, ini sebagai salah satu bahan kosmetika, ya.
Nah, itu disimpulkan oleh ahlinya bahwa giant salamander adalah hewan akuatik ya, hewan air. Nah, dalam persepsi kita, semua ikan itu adalah halal, meskipun dia bangkai. Jadi tidak ada proses penyembelihan. Tapi karena giant salamander itu diterminologikan menjadi hewan air, maka kata hewan itu untuk proses untuk bisa dimakan, untuk bisa dikonsumsi harus ada proses penyembelihan. Nah, ini masih diteliti lagi. Kalau benar dia disimpulkan sebagai hewan akuatik, terus apa yang harus disembelih? Apa yang harus terputus? Nah, kalau hewan ternak kan yang terputus adalah apa ini? Kerongkongan, al-hulqum atau saluran makan, al-mari, dan yang terakhir adalah al-wadajain, ya, dua urat darahnya harus terputus. Ah, apa giant salamander itu apakah dia punya dua urat darah atau darahnya itu menyebar seperti cacing itu atau seperti ikan? Ah, itu yang sedang dikaji oleh ahli. Oke, eh, satu lagi, eh, tadi amfibi. Yang kedua adalah binatang bertaring dan buas. Nah, ini ada dua sifat ya, taring dan buas ya. Artinya tidak semua hewan yang bertaring itu bisa dihukumi haram kalau dia tidak buas. Bajing dan tupai itu dua spesies yang berbeda. Bajing itu giginya, gigi taringnya hanya sebagai pengerat, dia tidak buas. Sementara tupai itu giginya sebagai alat survivalnya untuk melemahkan serangga untuk dikonsumsi, sehingga hukumnya beda. Kucing, kucing apakah buas atau tidak, Ibu? Nah, pada dasarnya kucing itu Tidak, buas Pak. ya. Makanya ada film Tom and Jerry ya. Kalau sekarang kan kucingnya sudah takut sama tikus ya, karena kucingnya sudah eh, jinak ya, dipelihara oleh orang, dikasih makan, jadi dia tidak lagi punya sifat apa buasnya sudah hilang, jadinya takut sama tikus. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kamu itu standar ya. Kenapa produk itu diharamkan atau tidak ditetapkan halal? Tadi karena najis, kemudian membahayakan, kemudian kategori khabais, yang keempat karena memabukkan, yang kelima itu tadi karena bahannya adalah termasuk amfibi, yang keenam karena bahannya ada kandungan bahannya adalah dari binatang bertaring dan buas. Jadi secara sekilas ada enam atau yang tujuh mungkin terlalu rinci ya. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan yang bisa didiskusikan, saya minta Bapak Ibu semuanya eh, memilih salah satu menu di dapurnya. Nah, kemudian eh, dicari titik kritisnya. Jadi eh, MUI dalam menetapkan fatwa atau dalam standar jaminan produk halal, mungkin sudah disampaikan Pak Jamal tadi, bahwa halal itu eh, dilihat dari tiga hal. Yang pertama bahan, baik itu bahan pokoknya, bahan-bahan pokok, kemudian bahan tambahan dan bahan penolong. Yang kedua adalah proses produksinya. Yang ketiga adalah sistem jaminan produk halalnya. Jadi dilihat dari tiga hal itu. Nah, sekarang eh, Bapak Ibu semua memilih salah satu menunya, kemudian dicari titik kritisnya. Apakah menu ini sudah halal atau masih ada haramnya? Titik kritisnya di mana? Saya kasih waktu 5 menit cukup, Bapak Ibu?
Cukup ya. Nah, nanti yang kalau sudah selesai bisa langsung raise hand dan bisa mempresentasikan menu yang ada di dalam dapur SPBG-nya. Kalau belum berjalan, boleh menu yang ada di rumahnya, rumah tangga masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit mulai sekarang ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab, kan ada poin tersendiri. Cari yang paling simpel aja, yang mengandung hewan clue-nya, biar jelas titik kritis. Silakan Bapak Ibu, tidak ada yang berani itu. Nggak apa-apa salah, nanti kan jadi tahu salahnya di mana. Ibu Arida mungkin, Ibu. Oh, Bapak Taufik, silakan Pak Taufik. Ya, Ibu, ada menu ada menu nasi putih, ayam crispy, tempe goreng, dan tumis wortel plus sawi putih ditambah susu. Untuk itunya kan berarti ini ayamnya. Ayamnya kita dapat dari mana? Kalau kami di sini pakai dari Afko, Bu. Dari CV Wahana Sejahtera Food. Itu udah ada label halalnya. Untuk tepungnya pun pakai segitiga biru. Itu dari PT Bogasari Flour Mills. Itu juga udah ada label halalnya, Pak. Hmm, Terus untuk tempe, tempenya pun juga dari pengrajin yang sudah punya label halal. hmm, Jadi kalau mau dilihat halal atau enggaknya, menurut saya pribadi, Pak, ini sudah halal, Pak. Cuma yang hmm. saya pertanyakan ini kan kalau wortel dan sawi putih, Pak, itu kan dari petani, Pak ya. Apakah itu juga harus ada label halalnya, Pak? Oke, makasih Mas Taufik ya. Iya, Untuk ayam ya, tadi hanya satu dari supplier ya Mas Taufik ya. iya, Pak. Kan bisa jadi supplier tersebut stoknya habis atau ayamnya sudah lama, kan perlu Iya, ada substitusi di situ. betul. Hmm, Iya, Pak. jadi perlu ada misalnya ya jaga-jaga pakai supplier yang lain gitu. Iya, Hmm. Tempe, sebenarnya tempe itu ada produk yang kritis, ada bahan yang kritis yaitu raginya ya. kakinya, Pak. Produk mikrobial. Tetapi ini sudah menjadi kelaziman ya. Uh, Sudah menjadi kelaziman sehingga tidak perlu disyaratkan adanya sertifikasi halal ya. Wortel sayur itu uh, gini, ada satu hadis ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Uh, Dulu sebelum ada BPJPH, MUI sudah mengklasifikasikan produk dan bahan yang wajib bersertifikat halal dan tidak wajib bersertifikat halal. Nah, itu dibahasakan dengan positive list. Kemudian diratifikasi menjadi keputusan Menteri Agama. Saya nomornya lupa. Nah, itu ada dua KMA. Nah, KMA yang satu bahan dan produk yang wajib bersertifikat halal, yang kedua tidak wajib bersertifikat halal. Nah, tetapi ini terkendala oleh sistem si halal. Di sistem si halal itu sudah disebutkan kalau bahan itu tidak ada SH-nya, itu akan tertolak. Nah, itu yang problem problem administrasi. Nah, apa saja bahan atau produk yang tidak wajib bersertifikat halal atau positive list, produk ikan, produk sayur-sayuran atau buah-buahan, dan produk mineral. Tentu ada kata kuncinya, tanpa
ada olahan dan tanpa bahan tambahan. Nah, ini ini eh, positif listnya atau tidak wajib bersertifikat halal. Tapi yang tadi saya sampaikan di sana ada kendala administrasi. Nah, ini nanti bisa ditanyakan kepada pengelola si halal nanti. Apakah betul seperti itu? Karena yang saya dapatkan info yang terbaru seperti itu ya. Kalau dulu kita selama eh, bisa pertama memang harus bersertifikat halal. Yang kedua, meskipun itu bahannya kritis, tapi belum ada sertifikat halal dan ada flowchart secara jelas bahwa produk ini bahan ini banyak ini kemudian prosesnya seperti ini itu masih kita terima. Nah, karena ada flowchartnya. Apalagi bahan-bahan yang asal dari luar negeri seperti produk kosmetika itu banyak mengeluh mereka eh, pelaku usaha kosmetika ini karena bahannya banyak yang belum sertifikat halal. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada yang menyampaikan materi terkait dengan si halal. Ada ya Mbak Cahya ya? Oke, demikian Mas Taufik. Ada yang raise hand lagi? Ada Pak, maaf tadi di Iya, mute. ada ya. Ada yang nanti yang menyampaikan materi si halal. Yang raise hand ada lagi? Ayo silakan Bapak Ibu, Bapak siapa? Nuni, Ibu Nuni Mulyandini, silakan Ibu. Masih di mute Bu Noni. Ibu Nuni masih di mute. Ibu Nuni masih di mute itunya. Ya, Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ya, Bapak saya ada menu capcay goreng. Nah, itu kan isinya kita pakai ayam, bakso, sayurnya ada Bentar Ibu. buah. Ibu Nuni pakai dua itu ya, gadget ya? Oh iya Pak, Oh ya, satu dimatiin ya. ya sudah dimatikan. Oke ya. Di menu saya tuh ada menu capcay Pak. Ya halo, halo Pak. Iya, iya, iya. Iya, dengar Ibu. Ya, saya kan ada menu capcay. Nah itu kita pakai bakso, baksonya ada bakso sapi, bakso ikan, ada pakai ayam, ayam pelak. Itu semua sih dari produsen yang sudah bersertifikat halal. Hanya kalau untuk bakso ini eh, kalau yang pengiriman itu melewati dari apa ya namanya expired gitu loh Pak maksud saya. Itu bagaimana ya Pak? Bahan-bahannya itu. Oke. Di capcay itu kan ada baksonya juga Bu ya? Ada. Ada ya. Kemudian di capcay itu kan butuh bumbu-bumbu ya. Ya, ada. Oh, Nah, macam-macam botol. bahan bahan tambahan pangannya ya. Ada BPK. Hmm. Di situ ada apa? Bahan tambahan pangannya capcay itu. Dan tambahan orang paling pakai micin, garam, seperti itu sih Pak. Garam, Ya, micin, micin, penyedap rasa gula, ya. rasa, Hmm. Nah, itu semua harus diteliti, Bu, ditelusur ya. Sudah ada SH-nya atau belum ya. Nah, yang kritis ini bakso, Ibu ya. ya. Baksonya ngambil dari mana, Ibu? Biasanya kita dari PT Mikindo Pak, Dari mana? dari Mikindo. Ini sudah ada SH-nya ya. Sudah. PTS Sudah. merek SM Pak. Sudah. Belinya dalam bentuk kemasan atau curah, Ibu? Kemasan Pak, kemasan. Kemasan, oke. Kalau sate ayamnya gimana, Bu? Kenapa? Sate Daging ayamnya, ayam, daging. daging ayam. Daging Hmm, ayam juga dari RPH Pak. Sudah bersertifikat juga dia dari usaha berkat, usaha dagang berkat. oke. Ampelannya juga sama ya. Nah, dari PT, PT yang sama, usaha dagang berkat juga. Oke, Ibu daerah mana? Saya di Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Oke. Sudah ada SH-nya semua ya?
Udah. Nah, nanti tinggal ini aja berarti bahan-bahan tambahan pangan tadi. Lebih detailnya ya Pak ya. Iya. Dan harus ada proses sistem yang dijalankan Ibu ya. Misalnya eh, barang barang ini belinya dari eh, bahan ini belinya dari supplier mana, maksudnya dari Ya. brand mana, brandnya apa. Nah, itu harus tercatat Ibu ya. Nah, nanti khawatirnya dia kalau misalnya dari bakso sapi dari satu tadi suplainya habis, dia beli yang lain. Jadi harus harus tercatat semua Bu ya, bahannya datang dari mana, itu harus tercatat semua. Jangan sampai ada perubahan bahan di tengah Bu. Kalau ada perubahan bahan nanti harus melaporkan kembali ke si halal dan itu butuh butuh biaya lagi, butuh waktu lagi. Oke, oke, makasih Bu Nuni. Ibu Nadra. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini kami ada menunya nasi putih, nugget ayam, tumis buncis wortel, semur tahu, dan buahnya kelengkeng. Nah, untuk menghindari supaya nugget ayam kami ini eh, tidak memerlukan pakai label halal, kami eh, ayamnya itu eh, nuggetnya kami buat sendiri, Pak. Hmm, Nah, jadi nugget homemade. Nah, itu kalau pembelian ayamnya tadi itu sudah ada sertifikasi halalnya. Nah, tumis buncisnya juga kan tak perlu pakai halal ya Pak, karena dia sifatnya eh, barang basah yang iya, tak perlu. tapi perlu perlu tadi kan pasti ada bahan tambahan pangannya kan? Ya, ada. Eh, Hmm. Kami memerlukan bumbu dan bumbu itu kami beli dari supplier yang sudah ada label halalnya. Hmm, Nah, di apalagi kelengkeng itu kan kalau sifatnya buah ya kan Pak. Dan dia hanya dari wadah saja ya Pak. Kalau untuk hmm. melihat halal tidak halalnya. Nah kami buah tadi alhamdulillah sampai saat ini penyalur buah kami itu orang Muslim dan wadahnya juga sudah aman. Hmm. Untuk nugget ayam ini, Ya, apakah dengan homemade dan beli di misalnya dari supplier besar itu hitung-hitungan ekonomisnya bagaimana, Ibu Nadra? nah, ketika kita beli ayamnya di kita yang buat itu irit sih Pak ketimbang kita beli dalam bentuk kemasan. Karena Hmm, itu 10.000 untuk eh, kelas 5 sampai SMP. Kalau 8.000 itu 3 kelas 3 SD sampai TK. Nah, saya, setelah kami jalani untuk eh, harga itu aman sih Pak. oke oke. Itu kalau nugget itu bahannya semuanya ya diolah ya, termasuk Ya, tulang-tulangnya ayam ya. enggak, tulangnya tidak Pak. Kami Hmm. membeli ayam pilet tadi. Ayam yang Oh. sudah dipilet, nah digiling, nah, lalu dikasih bumbu. Dan kami juga menggunakan eh, penambah eh, totole yang ada sertifikasi halalnya juga, Pak. Kalau saya pernah lihat di Carun Pokpan itu kan Mm-mm. semua tulangnya juga diolah itu jadi eh, nugget tadi. Bukan nugget, sorry. Apa itu? Ayam, ayam yang dihaluskan. Iya, tulang-tulang. Oh iya, kami belinya dalam bentuk ayamnya itu di slice-slice, Pak, bukan dalam bentuk eh, ayam itu sudah digiling. Ya, ya. Oke, oke. Kalau lebih bisa berkreasi lebih murah ya mestinya ya. Nah, Tapi iya, kalau hanya sedikit ya rugi di kos di operasinya ya. iya, iya, Pak. Hmm, Nugget ayam. Tapi nanti bisa ditanya itu di si halalnya. Dimungkinkan nggak? Sejauh ini sih halalnya mungkin, Pak, bisa. Nggak. Kalau dia di si halal sudah masuk si halal belum? Belum, belum, kami belum buka Ya nanti kan ini kan belum ada sertifikat halalnya ya nuggetnya. Ah, karena dia homemade ya. aplikasinya.
Oke, nanti bisa ditanyakan ya. Kalau secara kami, secara prinsip syariah, itu bisa diterima asalkan flowchart proses produksinya itu jelas ya. Di sana nggak ada bahan najis dan tidak ada kontaminasi dengan najis, maka bisa diterima kehalalannya. Iya. Oke, makasih Bu Nadra. Ya, sama. Ini Pak Aditya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi perkenalkan saya Aditya dari Probolinggo juga, satu yayasan sama Mas Devi. Nggak open open video Pak. Oh, bentar. Ya, Biar nah, ketahuan. itu, monggo. Jadi untuk pertanyaan saya sebenarnya singkat Bapak. Untuk terkait halal, untuk menu kita supplier sama dengan Mas Taufik. Semua sudah bersertifikat halal. Saya ingin bertanya saja, kemarin tentang isu ada yang diompreng tentang minyak babi, Bapak. Itu kan kita tidak tahu kebenarannya, itu bagaimana? Putra ya. Ya, betul. Karena Ah, banyak yang tanya juga, saya bilang itu bukan, itu nggak ada. Tapi kan isunya merebak dan kita ya bingung juga gitu. agak-agak politis ya. Nah, betul. Kalau ngomongin food tray ya, nanti khawatirnya nggak masuk substansi bahasan kita ya. Oh gitu. Tapi ya, tapi gini Pak, Enggak, ya gimana? ketika rame isu itu kita mengumpulkan ya, kita undang dari BPJPH, Betul. kita undang dari eh, yang Badan Gizi ya, BGN, kemudian kita undang juga dari eh, Badan Nasional Standar BSN ya, BSN ya, Badan Standarisasi Nasional BSN kita undang, kemudian kita undang juga Asosiasi LPH, kita undang juga teman-teman yang langsung datang ke Cina, para pelajar mahasiswa di Islam di sana. Pada dasarnya pada kesepakatan itu ditemukan bahwa ada memang food tray itu yang dalam proses produksinya memanfaatkan minyak babi. Karena kalau dia hanya menggunakan minyak minyak goreng saja, itu ada beberapa yang tidak berhasil membuat bentuk food tray-nya, pecah dan yang lainnya. Nah, untuk mengeliminir itu kan menggunakan minyak babi, itu yang terjadi di sana. Kemudian di sana juga ada pemalsuan cap ya, pemalsuan capnya. Nah, itu ada yang standarnya dipalsukan ya, dengan ukuran berapa saya lupa ukurannya gini. Dengan ukuran ini food tray ini gampang kalau bahasa Jawanya teyeng ya. Teyeng itu apa? Ya karatan ya, gampang berkarat ya. Tapi diubah ukurannya. Ah, ini yang di waktu itu yang terakhir seperti itu. Tapi mohon maaf ya, BPJPH kepala badannya langsung sendiri di sana ternyata uh, menyampaikan bahwa tidak ada. Jadi nggak tahu apakah ada unsur politik atau yang lainnya kita nggak tahu. Tapi kita memberikan rekomendasi ke semua pihak bahwa semua alur dan semua sarana prasarana tidak hanya bahan, tetapi semua harus rantai pasok itu harus halal. Termasuk juga food tray-nya juga harus halal ya, karena dia termasuk barang gunaan yang bersentuhan langsung dengan produk atau bahan makanan. Sama seperti kulkas, itu kan barang gunaan ya. Kenapa perlu disertifikasi halal? Yang pertama di sana ada titik kritisnya, ada asam amino, asam apa ya, asam yang di situ bisa menolak bau gitulah, bau nggak enak bisa hilang gitu. Itu bisa jadi dari bahan nabati atau bahan hewani. Yang kedua, kulkas itu kan bersentuhan langsung dengan produk makanan atau bahan makanan atau minuman, sehingga perlu disertifikasi halal.
Tapi Allah alam sampai mana, termasuk peredarannya food tersebut sampai mana juga belum tertelusur ya. Dan masih sedikit food yang ditetapkan halal oleh Majelis Ulama di Indonesia. Itu Pak Aditya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan yang lain. Saya Pak. Silakan Bu Arida. Ya. Begini Pak, misalnya di salah satu menu MBG ya, itu ada yang namanya ikan lele. Ya. Ikan lele ini kan ada beberapa tempat itu yang dikasih makannya itu dengan ayam tiren itu Pak. Bagaimana Pak? Apakah itu sudah boleh dihalalkan ikan lele yang dikasih makan ayam tiren itu? Lalu sebagai penyelia itu apakah kita harus sampai menelusur sampai ke petani yang apa peternaknya gitu supaya kita terjaga kehalalannya itu mohon mohon pencerahannya Pak. Oke, makasih Ibu. Di dalam kajian fikih itu ada namanya istilah jalalah. Jalalah itu hewan ternak yang mayoritas yang dikonsumsi adalah najis. Nah, itu ditetapkan haram jika uh, itu bisa merubah merubah rasa dan aroma dagingnya. Itu termasuk kategori jalalah dan hukumnya haram. Nah, itu bisa berubah lagi hukumnya menjadi halal jika dia di apa ya diambil kemudian diasingkan gitu dan dia beberapa hari tidak dikasih makan kemudian dikasih makan yang baik-baik sehingga ada perubahan lagi aroma dan rasa dagingnya. Nah, tapi jika ikan atau hewan ternak itu kita kasih makan makanan yang berasal dari babi dan turunannya, maka itu ditolak untuk disertifikasi halal. Nah, terkait dengan dulu pernah ada viral ya, temuan KDM, Gubernur Jawa Barat, yang wawancara atau ngobrol bersama salah satu ahli gitu di tempat lele yang ternak lele yang diberikan pakan eh, produk dari daging dan olahannya yang sudah kadaluarsa atau bangkai gitu yang sudah dikasih campuran yang lainnya itu bisa membahayakan kesehatan, membahayakan ginjal. Nah, itu ternyata hoax ya, tidak benar ya. Karena pada dasarnya ikan lele itu kan kanibal ya. Dia makan bangkai juga. Jadi selama tidak mayoritas yang dikonsumsi adalah yang najis atau yang haram dan tidak merubah pada aroma dan rasa daripada daging lele, maka masih dikategorikan sebagai ikan yang halal ya. Nah, tapi untuk menjamin ketoyibannya, maka perlu ada proses telusur di sini. Kan tidak hanya halal ya, tapi ketoyibannya perlu dijaga juga. Kan kita nggak mau SPG rumah dapur kita uh, hilang kepercayaan dari masyarakat karena salah satu menunya kok aroma lelenya kurang bagus. Itu yang perlu kita jaga, Bu, ya. Reputasi dapur kita kan jadi taruhannya. Demikian Ibu ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Karena kadang termasuk guru kami juga itu. Kalau sudah mendengar kata lele dia langsung jijik. Apalagi diajak makan ke warung lele ya. Iya. Sudah cukup jelas ya Bu Arida. Ya, terima kasih Bu Cahya. Iya, sama-sama. Oke, silakan dapur yang lain menyampaikan menu, salah satu menunya di SPBG-nya.
Ayo Ibu, ini kesempatan loh. Jadi nanti saat pengisian halal juga bermanfaat nih pengetahuan ini. Titik kritis, bahan daftar bahan halal. Nggak apa-apa, salah kan mumpung ada Pak Kiai nih. Jadi bisa ditanyakan. Ada lagi? Apa mungkin mau dilanjut dulu Bapak, Pak Kiai materinya? Oke, saya share screen ya. Oke, Kok- Oke, kita 30 menit lagi. Kehalang ya? Kehalang nggak? Iya, nggak kelihatan Pak. Sudah. Sebentar. Ya, tadi udah kita singgung banyak. eh, ini standar kehalan produk yang mengandung alkohol. Produk minuman tidak boleh mengandung alkohol yang berasal dari khamar. Batasan maksimalnya untuk kandungan alkohol yang berasal dari industri khamar untuk produk minuman adalah di bawah 0,5%. Penggunaan alkohol hasil industri non-khamar untuk produk minuman disyaratkan tidak membahayakan secara medis. Nah, ini yang untuk produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan, itu tidak disyaratkan adanya apa mayoritas kandungannya tidak menjadi konsen, tetapi apakah produk itu membahayakan atau disalahgunakan atau tidak. Ini kosmetik karena bukan ranahnya SPBG, ini juga obat-obatan tidak, termasuk vaksin. Nah, ini yang terakhir, standar nama, bentuk, dan kemasan produk. Terlalu kecil ya. Standar nama, bentuk, dan kemasan produk. Produk yang menggunakan nama dan atau simbol kekufuran, kemaksiatan, dan atau berkonotasi negatif. Jadi, meskipun bahan kita halal, proses produksinya nggak ada kontaminasi dengan najis, artinya secara zat dia adalah halal, tetapi kalau nama, bentuk, dan kemasan produk itu tidak sesuai dengan standar, maka ditolak kehalalannya oleh MUI. Yang pertama, produk yang menggunakan nama dan atau simbol-simbol kekufuran. Contohnya, misalnya eh, di Surabaya ada rawon setan, atau di Jakarta juga banyak ya sambal setan, atau es es pocong dan yang lainnya. Nah, itu tidak diterima oleh MUI. Atau simbol kemaksiatan. Eh, apa kalau tanggal 14 Februari itu apa? Valentine ya, Valentine. Di situ kan ada banyak kemaksiatan yang ada di dalam proses dalam perayaannya. Sehingga kalau ada nama produk misalnya coklat Valentine kita tolak juga. Atau yang berkonotasi negatif. Yang kedua, produk berkonotasi negatif misalnya yang masih menjadi perdebatan ini adalah seperti bebek carok ya. Carok itu kan konotasinya negatif ya. Di sana simbol kekerasan di situ ada kekerasannya sehingga ditolak juga.
Produk yang kedua, produk yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan kecuali A yang telah mentradisi atau menjadi urf dan dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Contoh misalnya, eh, sebentar, bir peletok ya. Bir peletok itu di situ ada kata bir. Bir itu adalah minuman yang memabukkan. Tapi di masyarakat Betawi itu sudah menjadi tradisi menjadi minuman herbal ya, dan tidak ada kandungan-kandungan haram. Maka itu dikecualikan. Yang kedua, yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan. Nah, contohnya misalnya roti buaya. Buaya itu kan pada dasarnya haram, tetapi roti buaya ini sudah menjadi tradisi di Betawi, eh, dan masyarakat Betawi meyakini bahwa buaya itu tetap haram. Yang ketiga, yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum. Dulu di awal-awal, misalnya ham ya, daging ham atau bacon ya, beef bacon. Itu pada awalnya ham itu ya dari daging paha babi. Tapi setelah berkembangnya dunia kuliner, nah itu istilah ham tidak hanya khusus pada daging babi, tapi semua daging yang dari kaki paha belakang hewan ternak, itu dinamakan ham. Demikian juga dengan beef bacon ya. Bacon itu yang daging diasapkan, tidak eh, tidak hanya khusus dari daging babi, tapi semua daging yang dimasak dengan diasap itu adalah bacon. Nah, jadi produk yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan itu juga ditolak ya. Contoh misalnya kopi wine atau soju halal. Meskipun ada kata halal, ada kata sojunya tetap kita tolak. Meskipun di dalam minuman tersebut nggak ada kandungan alkoholnya, nggak ada kandungan yang najis atau yang diharamkan, hanya menggunakan nama saja kita tolak. Yang berikutnya, produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desain. Yang keempat, produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama. Yang kelima, ah, produk yang memiliki rasa, aroma, unsur benda atau hewan yang diharamkan. Misalnya produk Black Forest gitu ya. Di situ ada aroma roomnya yang sangat menyengat, juga kita tolak. Yang terakhir, produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan atau bergambar erotis dan porno. Itu kita tolak juga. Ini biasanya produk-produk kosmetik ya, baik itu termasuk susu juga kan, kalau udah ada yang kemasannya itu menampilkan erotisme atau menampilkan sensualitas tubuh perempuan. Ah, itu Bapak Ibu semua, untuk materi yang lainnya sudah saya sampaikan ya. Silahkan kita berdiskusi lagi, dan tadi kalau ada yang mau presentasi terkait dengan menu di SPBG-nya, disilakan, masih ada waktu. Ya, silakan Bapak Ibu, kita masih punya sekitar 20 menit lagi. Bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang lain mungkin? Nggak ada? Nggak ada, Wah, apa kurang jelas, apa nih Bapak Ibu? Bisa ambil sampel dari menu di dapur masing-masing atau di
menu sehari-hari Bapak Ibu sekalian di rumah juga tidak apa-apa. Oh ya, silakan Bapak Emil Reza. Baik, terima kasih Bu Cahya, Pak Ustadz izin. Eh, saya mau bertanya Pak terkait ini yang sehari-hari saja ya, tapi ini sering terjadi sebenarnya. Kalau seperti kucing, Pak, kalau misalnya kan kita masak nih ayam goreng, gitu. Terus tiba-tiba kita ada tamu gitu. Terus ayam goreng ini masih di meja makan atau masih di kuali, tiba-tiba ada kucing Pak makan nih. Nyocol-nyocol dikit lah kasarnya. Nah, kita nggak tahu lagi nih udah sampai mana dia ini. Nah, itu hukumnya seperti apa, Pak? Kira-kira ibarat kucing atau yang mungkin bukan yang hewan-hewan benar-benar yang kita tahu itu ini ya, najis ya atau jijik apa istilahnya itu. Ya, itu seperti apa, Pak kira-kira, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kalau kita mengkonsumsi kucing, nggak boleh Pak ya. Karena kucing termasuk yang diharamkan. Dia bergigit taring dan buas ya. Tetapi apakah kucing itu najis dan tidak? Kalau kotorannya jelas najis. Tapi dia itu termasuk yang disabdakan Nabi bahwa kucing itu termasuk minat tawafin. Dia yang biasa hidup bersama manusia di rumah, kadang sholat, kadang masak ikut masak, apalagi yang sudah dipelihara. Nah, itu termasuk tidak dikategorikan hewan yang najis, kecuali kotorannya. Nah, kalau misalnya ada minuman kita atau makanan kita yang sudah dijilat atau diendus ya, nah itu secara syar'i dia tidak haram, tidak najis. Tapi secara toyib ini yang perlu kita bincangkan ya. Apakah itu bisa membahayakan bagi higienitas atau kesehatan kita ya? Karena info yang saya terima, kucing itu termasuk yang eh, apa dagingnya itu bisa mentransmisikan penyakit ya. Kayak misalnya dulu ada info yang saya terima, ada ibu hamil yang dia bisa kena penyakit dari kucing. Nah, saya nggak tahu penyakit apa itu saya lupa ya. Mungkin yang lain bisa meluruskan atau menambah informasi ya. Kalau kalau tikus jelas dia bisa mentransmisikan suatu bakteri atau penyakit ya. Kalau kucing bukan mentransmisikan melalui lidahnya, tapi dari daging yang kandungan tubuhnya ya bisa mentransmisikan penyakit kepada manusia. Itu Pak ya, Allah alam. Jadi secara secara badan dia itu tidak tidak najis kecuali terkontaminasi dengan najis, sehingga Nabi itu mengibaratkan sebagai minat tawafin, hewan yang berkelindan dengan kehidupan manusia, sehingga kalaupun masuk masjid ya nggak usah dipel ya. Mungkin bahkan tidur sama kita ya, seperti siapa eh, anggota DPR RI yang sangat sayang sama kucingnya itu. Pak Baik, Presiden, Pak. Bukan anggota DPR RI. Bobby. ada nggak bener anggota Oh, DPR ada RI? ya? Iya, Oh. yang rumahnya sempat dijarah Ya juga Buya, sama ya Buya. kuya-kuya, Oh. kuya-kuya. Oh. Tidak. Kucingnya mahal-mahal itu. Oke, lanjut. Ya, silakan ada yang lain Bapak Ibu. Kita masih ada 15 menit lagi. Semua yang berkaitan dengan halal haram mungkin bisa berupa contoh menu yang mengandung titik kritis atau yang lain boleh.
kok agak anu ya, agak sepi nih lapak kita. Iya nih, lapar kali. Hmm, Pak itu Emil Reza, Pak Emil hmm, silakan Pak Emil. Pak Emil Reza. Pak, saya ada satu lagi Pak, mohon maaf Pak, tambahan. Iya, Eh, nggak apa-apa Pak. ini kan Pak, ada yang namanya, saya udah lihat banyak itu wine khusus untuk masak tapi katanya. Tapi namanya tetap wine. Ini banyak saya lihat Pak di restoran-restoran dia bilang ini eh, wine lah, tapi khusus buat masak katanya. Nah itu gimana Pak aturannya Pak sebenarnya? hmm, Pak. satu. Nah, apakah itu betul-betul wine atau hanya nama saja? Hmm, Kalau yang kita tahu kan arak Cina itu anciu biasanya ya. Iya, Anciu thank you. itu untuk masak. Uh, kalau kalau yang lain ya banyak ya. Ini apakah wine ini benar-benar barangnya sebagai barang yang eh, minuman keras atau arak untuk masak? Kalau iya benar-benar berarti kan sudah najis. Dan najis itu kalau dibuat masak berarti bisa mengkontaminasi bahan yang lain. Jadi mutanajis. Sehingga secara zat dia sudah menjadi haram, Pak ya. Karena najis dan kontaminasi dengan najis. Eh, Kalau di surat Al-Maidah itu kenapa Homer diharamkan? Itu kan disebutkan fa'innahu rijsun ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun ya. Rijsun min amali syaitan. Rijsun itu ada dua penafsiran oleh ulama. Yang pertama rijsun secara dohiri, yang kedua rijsun secara maknawi, secara ya, maknawi. Dan MUI dan sebagian besar ulama menafsirkan bahwa rijsun itu najis, rijsun dohiri, sehingga harus kita jauhi. Kalau sudah uh, masuk pada bahan makanan, produk makanan berarti kan najis. Dan itu berarti kita mengkonsumsi yang najis. Jika itu wine-nya tidak hanya sekedar nama. Kalau dia hanya sekedar nama, seperti tadi kopi wine, maka itu termasuk kategori yang uh, tidak ditetapkan halal oleh MUI. Karena apa? Namanya tidak terstandar, namanya menggunakan nama yang haram, menunjukkan keharaman suatu benda, yaitu tadi wine, minuman. Itu kalau hanya nama saja, sifatnya nggak memabukkan, maka itu tidak bisa dijual belikan karena dia tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri ya tetap boleh saja. Contoh misalnya eh, rawan setan ya, rawan setan itu tidak bakal lolos di MUI kehalalannya. Tapi ya saya kadang-kadang mampir kalau di Surabaya ke Embong Malang ya mampir nyicipin nih, rawan setan. Demikian Pak Emil ya. Kenapa? Kenapa nama wine, nama-nama seperti roti Valentine itu tidak ditetapkan halal oleh MUI karena sebagai apa praktek implementasi daripada kaidah sadud dariah. Sadud Kehati-hatian dari mungkin ya Pak ya, Pak Kiai. ya. Sadud dariah itu menutup pintu-pintu agar orang tidak tergelincir pada sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Ah, Contoh misalnya, itu kopi wine sudah dihalalkan oleh MUI. Jangan-jangan dia wine sudah halal nih. Itu bisa menjerumuskan orang kepada sesuatu yang dilarang. Banyak Pak sekarang barang-barang gunaan yang sudah dimintakan ke MUI untuk ditetapkan halal, tapi kita tahan. Meskipun dia kritis dan perlu untuk disertifikasi halal. Misalnya barang-barang alat kontrasepsi, Pak. Nah, alat kontrasepsi itu sudah puluhan tahun dia antri untuk ditetapkan halal. Misalnya kondom halal,
atau gel pelumas halal. Wah, ini bahaya kalau kita tetapkan halal, nanti jangan-jangan disalahgunakan oleh orang ya. Meskipun mungkin nanti suatu saat akan berubah ya prinsip MUI di sini, bisa jadi nanti dikabulkan ini karena keadaan menuntut seperti itu. Eh, Demikian Pak Emil. Gimana Pak Emil? Apakah sudah cukup jelas? Alhamdulillah cukup, Bu. Makasih, Pak Ustadz. Oke, Sama-sama ya. sama-sama Pak Emil. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih punya 9 menit. Meski bisa ini dua penanya lagi. Barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Yai Dengan Bapak siapa Pak? Maaf. minta Ahmad. Ahmad Nggak Ahmad Farid. kelihatan. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Iya. Temuan apa Pak Yai di SPPG dapur yang sering rawan halal haram itu bisa tercampur di bahan-bahan atau produk-produk atau makanan-makanan yang sudah disajikan Yai? Terima kasih. Makasih Pak Ahmad. Iya. Sampai saat ini kok saya belum belum menemukan ya SPBG menunya itu tertolak. Karena jika suatu produk itu bahannya sudah bersertifikat halal semua, ya maka tidak ada alasan untuk menolak kehalalannya. Nah, tetapi masih jarang memang SPBG yang didaftarkan untuk ditetapkan halal, Pak ya. Masih jarang ya. Yang secara langsung saya pimpin di rapat itu ya paling baru food tray itu ada 2 ya. Kalau SPPG belum pernah saya, atau mungkin saya nggak ikut rapat ada ya. Tapi yang tadi proses ini yang perlu ya, proses kemasannya, proses produksinya, karena itu sudah menjadi informasi yang mungkin sampai anak-anak kita pun mendengar ya. Uh, Proses keracunan itu karena proses produksinya yang tidak tepat ya, baik tidak tepat saat menutupnya, mengemasnya, atau tidak tepat jamnya dikirimkannya ya. Sehingga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Demikian Pak Arif Muhammad. Tapi yang jelas tadi eh, menjadi titik fokus penilaian halal adalah titik-titik kritis bahan yang digugakan oleh SPBG, apakah dia aman dari najis, kemudian aman dari kontaminasi najis, aman dari produk bahan yang membahayakan, aman dari bahan yang memabukkan, atau aman yang menjijikkan dari hal yang menjijikkan. Demikian Pak Arif, Pak Farid ya. Pak Farid, ya. Ahmad Farid. Bagaimana Pak Ahmad Farid? Ya, Sudah jelas? cukup. Terima kasih Pak Yai. Oke, Sama-sama. baik. Tinggal 6 menit lagi. Kalau masih ada, kalau nggak ada, oh satu lagi. Bu Arida lagi. Silakan Bu Arida. Terima kasih Bu Cahya. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Iya, nggak apa-apa Ibu. Bagaimana kalau kita di Indonesia ini kan ada daerah-daerah tertentu itu yang mayoritas itu seperti Hindu, mayoritas Kristen, sedangkan di situ itu juga ada siswa-siswa yang misalnya satu dapur itu kan 3.000, itu melayani ya sekolah Kristen, ya sekolah Islam, itu bagaimana untuk menyikapi misalnya di situ terdapat menu-menunya itu, bahan makanannya itu, berarti kita tetap pengarahannya itu ya juga semuanya harus halal gitu ya. Walaupun ada daerah-daerah yang mayoritas non-muslim seperti itu. Oke, makasih Bu Arida. Ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah perintah mengkonsumsi halal itu hanya disampaikan kepada umat Islam saja?
Beberapa ayat memang secara khusus Allah itu memerintahkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengkonsumsi yang toyib. Jadi kalau Rasul itu tidak hanya halal tapi toyib. Demikian juga eh, perintah khusus kepada umat Islam. Tetapi di ayat yang lain itu menggunakan kata annas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai segenap manusia, manusia itu kan bisa jadi muslim, non-muslim, konsumsilah yang halal dan thayyib apa yang ada di bumi. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa apa yang diharamkan dalam kitab suci dan hadis Nabi itu juga pada dasarnya diharamkan oleh agama-agama yang samawi. Karena menurut keyakinan kita, Al-Quran dan hadis atau Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi penutup utusan dan Nabi di Allah. Nabi terakhir. Nah, itu keyakinan kami. Babi, saya yakin semua agama itu mengharamkan. Demikian juga dengan Homer ya. Semua agama saya yakin uh, mengharamkan. Jadi saya kira bagaimana di masyarakat di misalnya di Bali ataupun di Manado atau di Timur Timur, di NTT, di Kupang, nah, apakah harus dibedakan menunya? Ada menu yang Muslim halal dan non halal, saya kira itu malah menjadi diskriminatif di situ ya. Nah, maka tetap aja satu menu dan kalaupun dia mau menu yang di rumah saja ya. Nah, kalau nanti ada perbedaan menu di situ menjadi eh, apa? Malah ada diskursus yang panjang lagi. Nanti ada bullying lagi di sekolahan. Ah, makan babi atau makan dan yang lainnya. Saya kira cukup cukup satu menu yang disampaikan, yang disajikan oleh SPPG kepada anak-anak dalam waktu yang sama. Kalau ada perbedaan nanti malah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi yang penting juga nih Bu, ya, di Manado di sana. Salah satu yang menjadi titik kritis adalah alat transportasi. Karena saya dengar di sana alat transportasinya misalnya kolbak itu bisa jadi untuk ngangkut yang produk halal, ada yang produk non halal. Nah, itu menjadi titik kritis juga. Dia dipakai ngangkut daging sapi, daging babi, nah, itu menjadi uh, apa tidak halal lagi. Karena untuk produk daging dan olahannya itu harus harus halal dedicated ya, nggak boleh ada sharing facility dengan yang non halal. Saya kira itu Ibu Arida. Baik, saya kira waktunya juga pas kebetulan sudah habis Bapak Kiai Miftahul Huda, tinggal 1 menit lagi. Jadi Izin 2 menit. mungkin kita akhiri sampai di sini untuk materi fatwa halal haram kali ini.